Bayangin, lo punya perusahaan induk namanya PT Vogi, terus punya anak perusahaan PT Tia. Suatu hari, Vogi jual barang ke Tia seharga Rp120.000. Lalu Tia jual lagi ke konsumen seharga Rp150.000. Pertanyaannya simpel, tapi bikin pusing. Berapa sih penjualan sebenarnya dari grup perusahaan ini? Kalau lo jawab 270.000 karena dijumlah semua, selamat, lo baru aja bikin laporan keuangan yang salah besar. Ini yang disebut transaksi antar perusahaan atau intercompany transaction, di mana perusahaan kayak jual beli dengan dirinya sendiri. Masalahnya, dari sudut pandang konsolidasi, ini cuma permainan angka internal yang harus dihapus. Tapi tunggu dulu, kenapa harus dihapus dan gimana caranya? Nah, itulah yang bakal kita bongkar hari ini. Siap-siap, karena ini bakal mengubah cara lo lihat laporan keuangan grup perusahaan selamanya. Sebelum kita masuk ke eliminasi, lo harus paham dulu kapan sebuah pendapatan boleh diakui dalam akuntansi. Ada 2 syarat wajib. Pertama, realized atau terrealisasi. Artinya transaksi udah melibatkan kas atau setara kas. Kedua, earned atau dihasilkan. Artinya, lo udah bener-bener nyerahin barang atau jasa ke pembeli. Nah, dalam konteks konsolidasi, ada tambahan aturan khusus. Pendapatan baru boleh diakui kalau barangnya udah terjual ke entitas luar grup. Kenapa? Karena dari sudut pandang konsolidasi, induk dan anak itu dianggap satu entitas tunggal. Jadi kalau Vogi jual ke Tia, itu sama aja kayak lo mindahin barang dari gudang A ke gudang B di rumah lo sendiri, bukan transaksi beneran. Pendapatan baru sah kalau Tia udah jual ke konsumen di luar. Ini yang disebut prinsip realized and earned dalam konsolidasi. Sekarang pertanyaannya, kalau penjualan internal ini tetap dicatat, apa yang terjadi? Ini konsep paling krusial yang harus lo pahami. Dalam konsolidasi, induk dan anak diperlakukan sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Bayangin grup perusahaan ini kayak satu kotak besar. PT Vogi dan PT Tia itu cuma 2 departemen di dalam kotak yang sama. Kalau Vogi transfer barang ke Tia, itu cuma perpindahan internal. Sama kayak departemen produksi ngirim barang ke departemen penjualan. Nggak ada laba yang dihasilkan dari transaksi internal ini. Laba baru benar-benar nyata atau terrealisasi kalau barangnya udah keluar dari kotak, alias terjual ke konsumen eksternal. Makanya, dalam laporan konsolidasi, semua transaksi internal ini harus dieliminasi atau dihapus. Kalau nggak dihapus, lo bakal overstating atau membesar-besarkan penjualan dan laba grup. Ini prinsip dasar yang bakal kita pakai terus sepanjang pembahasan. Tapi sebelum kita eliminasi, kita harus tahu dulu masalah apa yang muncul kalau transaksi internal ini dibiarkan begitu saja. Sekarang kita masuk ke masalah teknisnya. Ketika Vogi jual barang ke Tia seharga Rp120.000, masing-masing perusahaan mencatat transaksi ini di buku mereka sendiri. Di buku Vogi, muncul akun penjualan Rp120.000 dan HPP Rp100.000. Sementara di buku Tia, karena mereka pakai sistem perpetual, pembelian langsung masuk ke akun HPP sebesar Rp120.000. Nah, ini yang disebut reciprocal accounts atau akun timbal balik. Satu transaksi yang dicatat 2 kali dari 2 sudut pandang berbeda. Kalau lo gabungin laporan keuangan mereka tanpa eliminasi, penjualan konsolidasi jadi overstated atau kelebihan catat sebesar Rp120.000 dan HPP juga overstated, Rp120.000. Padahal dari sudut konsolidasi, transaksi ini nggak pernah terjadi dengan pihak luar. Angka Rp120.000 ini cuma hantu yang harus dihapus. Dan disinilah peran sistem pencatatan jadi penting. Apakah perusahaan pakai sistem periodik atau perpetual? Kita bahas bedanya sekarang. Ada 2 sistem pencatatan sediaan yang perlu lo tahu. Pertama, sistem periodik. Di sini pembelian dicatat di akun pembelian dan HPP baru dihitung di akhir periode pakai rumus. Sediaan awal ditambah pembelian dikurangi sediaan akhir. Kedua, sistem perpetual yang kita pakai di modul ini. Di sistem ini, setiap pembelian langsung masuk ke akun HPP. Jadi, saldo HPP selalu terupdate secara real time. Perbedaan ini penting banget untuk jurnal eliminasi. Kalau pakai periodik,
eliminasi dilakukan dengan mendebit penjualan dan mengkredit pembelian. Tapi kalau pakai perpetual, seperti kasus Fogi dan Tia, eliminasi dilakukan dengan mendebit penjualan dan mengkredit HPP. Kenapa? Karena pembelian antar perusahaan udah langsung tercatat di HPP, bukan di akun pembelian terpisah. Jadi ingat ya, semua contoh dan ilustrasi kita selanjutnya pakai sistem perpetual. Sekarang, dengan konsep dasar ini udah clear, mari kita masuk ke solusi pertama, eliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan.